kadang-kadang mereka ngelihat teman atau cara bicara itu atau berinteraksi itu dilihat dari misalnya bintangnya ini, jadi orangnya seperti ini. Bridging untuk ngobrol dengan terutama milenial tuh kan K-pop banget tuh. Bener, menurut saya ya gitu. Nanti mereka bisa ngomong, Mas Timi kayaknya ini gini deh, ini gini deh. Jadi hasilnya itu sesuatu yang lebih agile jadinya ya, karena kombinasi dari saran generasi X yang rapih dan ada juga yang lebih kreatif dari generasi yang di bawahnya. Jadi terlebih lagi karena PNRE itu adalah perusahaan yang mendukung transisi energi baru, memiliki jiwa kolaborasi lintas generasi. Terus melangkah, satu hat. Hai Energizen, gimana kabarnya nih teman-teman semua? Kali ini kami kembali lagi dalam acara Green Pods. Nah tentunya kita akan masih tetap membahas topik yang hangat terkait dunia kerja. Nah kali ini tentunya kita semua tahu nih ada topik yang hangat banget di dunia kerja. Mungkin teman-teman yang aktif LinkedIn juga sering dengar nih bahwa adanya gap atau perbedaan antara generasi di dunia kerja. Nah sekarang itu menjadi suatu yang topik yang lagi hype banget dibahas, dan kita di sini akan kedatangan narasumber yang sangat representatif nih di lingkungan PNRE tentunya, untuk kita akan sharing bersama terkait perbedaan antar generasi di PNRE. Oke, pertama-tama aku mau ngajarin teman-teman dulu nih. Pokoknya sepanjang acara ini kalau aku bilang kasih aba-aba nih Green Pods, teman-teman akan jawab talk to energize. Gerakannya talk kayak ngomong, to energize. Kita ulang bersama-sama ya. Green Pods, talk to energize. Oke? Dapat ya semua? Oke, clear. Nah, perkenalkan sebelumnya dengan saya Timi di sini. Saya dari fungsi teknologi di PNRE, dan di sini saya akan membantu membawakan acara ini bersama narasumber-narasumber yang tadi aku udah bilang ya, orang yang keren-keren banget. Oke, nah mungkin kita bisa langsung masuk nih ke perkenalan narasumbernya ya. Di episode Green Pods kali ini aku akan ditemani oleh dua tamu yang luar biasa. Di sini ada, silakan boleh perkenalan Ibu. Hai, Teta di sini dari fungsi Legal Counsel and Compliance Pertamina NRE. Halo, saya Adit dari Business Development Pertamina NRE. Oke, dari style berpakaian dan kedatangannya tadi berarti kelihatannya nih kalau aku harus klasifikasiin ini yang lebih muda nih Bu Teta nih kayaknya malah nih. Ini Mas Adit kayak gimana gitu. Aku banget Mas, kayak bos-bos gitu. Enggak ya. Oke. Nah, mungkin udah tadi kita ada perkenalan, mungkin next-nya nih kita akan memainkan cuplikan video nih. Cuplikan video dari TikTok-nya Pertamina NRE. Wow. Nah, aku mau denger nih pendapat Teta dan Mas Adit terkait apa sih yang ada di video itu. Oke. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Oke, suatu cuplikan yang pendek ya. Aku mau tanya nih, mungkin Mas Adit dulu nih. Iya. Apa sih Mas videonya ngomongin apa gitu? Tadi kalau kita lihat ya Mas, itu kan ada video, ada gap gitu kan antara kita bisa katakanlah yang lebih senior sama yang junior gitu. Oke. Tapi memang kalau dilihat sih itu biasa terjadi ya di dunia perkantoran ini. Kayak misal kayak kita lagi meeting gitu kan, untuk mencairkan suasana, kadang atasan kita ngejokes atau ketawa lah gitu kan. Kita kadang kayak susah gitu kalau mau ikutan ketawa. Kok kita kadang nggak nyambung, tapi kalau kadang kita ketawa tapi kok gitu. Oke, berarti ketawa karir ya? Iya. Ketawa karir. Gimana Bu Tete nanggepinnya nih? Soalnya kalau tadi kita kelihatannya tuh kayak di videonya tuh kayak justru yang muda-muda nih harus keep up dengan iya lucu Pak, gitu. Gimana Bu? Iya, kalau menurut saya sih memang kelihatan ada perbedaan ya di situ ya, gitu. Jadi yang satu kelihatan lebih lepas, yang satu lebih menahan diri gitu loh. Jadi kelihatan ada kelihatan perbedaannya gitu loh. Tapi emang kerasa gitu ya Bu? Maksudnya kalau misalnya ketemu teman-teman atau adik-adik yang beda generasi gitu, kadang-kadang Bu Teta mungkin juga agak susah nanggepin jokes mereka, dan mereka juga mungkin kalau kita yang lucu gitu mereka nggak ketawa gitu ya. Kerasa nggak gitu? Apa gimana? Kadang-kadang ada yang kerasa, kadang-kadang enggak ya. Maksudnya dilihat dari situasi dan kondisinya sih gitu loh. Jadi kalau tergantung juga pembawaan dari atasannya. Kalau menurut saya sih situasional gitu loh, nggak harus. Kalau sama atasan itu jadi ketawa karir, kalau sama teman baru lepas gitu loh. Oke, jadi nggak gitu juga sebenarnya ya. Balik lagi tergantung gitu ke individunya juga ya Bu Teta ya. Oke. Mungkin
sekarang kita bisa tampilin dulu nih sebenarnya nih pengklasifikasiannya itu Gen X, Millennials, dan Gen Z tuh tahun-tahun berapa sih lahirnya? Oke, berarti Gen X tuh sampai tahun 80. Millennials itu yang kelahiran sampai 96 dan Gen Z itu kelahiran sampai dengan 2012. Oke, berarti di sini udah terrepresentasikan semua ya ini. X. Nah, tapi Potongan rambut. X milenial gitu. Nah, tapi kalau kita boleh bantu tampilin juga nih terkait, jadi ada research ya terkait karakteristik sebenarnya Gen X, Gen Milenial sama Z itu sebenarnya punya sifat-sifat apa aja sih? Nah, di sini aku coba bantu rangkumin aja ya. Ternyata kalau kata orang-orang tuh Gen X itu adalah sifatnya itu mandiri, loyal, terus adaptif, work-life balance. Wah, ini penting ya. Soalnya kayaknya makin muda tuh kayak cenderung hobi lembur kelihatannya. Tuntutan Mas. Tuntutan ya, terpaksa. Oke. Untuk millennials yang angkatan umuran utamanya berarti 90-an awal kali ya millennials itu ya. Ternyata dia teknologi, kolaborasi, pengalaman, fleksibilitas. Mungkin karena kejepit ya. Kejepit ya Gen X style-nya gimana. Di antara Gen Z-nya gimana, dia in between harus bisa nyesuaiin ya. Kayak menarik nih risetnya nih. Ini cukup proven ternyata dari obrolan kita ya. Untuk Gen Z-nya ini tulisannya dia digital native, digital native. Jadi memang angkatan yang dari awal tuh dari lahir tuh udah ketemu teknologi banyak gitu loh. Jadi kalian lebih tech savvy gitu lah ya. Terus kewirausahaan. Fleksibilitas juga ya ketawa karir. itu termasuk fleksibilitas. Termasuk fleksibel ya. Gimana kita tetap bisa. Kayaknya gue juga gitu. Oh iya. Tapi ke atasnya lagi dong. Nah sekarang aku pengen tahu nih berdasarkan pendapat dan pengalaman langsung. Oke, pengen dengar dari Bu Teta mungkin pendapat, tapi yang dari pengalaman nih Bu ya, di PNRE terutama di Pertamina NRE, berinteraksi dengan generasi milenial dan juga Gen Z. Oke, kalau ini pendapat dan pengalaman pribadi. Umum dulu aja tapi singkat aja dulu. Aku sih ngeliatnya milenial memang pasti lebih matang daripada Z ya. Maksudnya kalau milenial itu tadi seperti tadi dibilang in between gitu ya. Lebih bisa masuk ke antara yang X dan Z kan gitu, karena kan mereka mungkin juga udah punya pengalaman lebih daripada Z gitu kan. Emang sih pengaruh dari lingkungan sama teknologi juga ya. Jadi yang untuk Z itu kan memang kayaknya karena mereka sudah banyak mendapat informasi dari banyak media gitu ya. Jadi lebih cepat gitu ya untuk menangkap perkembangan gitu ya. Sedangkan milenial mungkin lebih bisa mengatur diri gitu ya dalam membawa situasi begitu mereka bertemu dengan misalnya X dan Z gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Itu ya gambaran umumnya. Kalau dari Mas Adit gimana? Iya, kalau gambaran umum berinteraksi dengan berarti di atasnya ya milenial dan Gen X. Milenial dan Gen X di kantor. Di kantor. Di kalau di kantor sih iya, kalau sehari-hari sih ya benar Mas, apalagi di SPBD gitu ya, di posisi SPBD itu kan kita banyak Gen Z-nya gitu kan. Banyak istilahnya kayak kita itu ngerasa kalau kerja itu bukan kayak kerja, kayak kita kuliah lagi aja, kayak kita nyusun tugas gitu, kayak kita diminta untuk ngerjain tugas gitu. Apalagi kalau Gen Z ini kan kita suka saling istilahnya saling bantu lah, saling nge-backup. Kalau misal kita nggak tahu satu gitu kan, kita bisa tanya ke teman-teman kita yang lain. Nah kalau kaitannya sama Gen X dan Gen Milenial di dunia kerja ini, Gen Z ini kan kadang kan tadi kan fleksibel gitu kan. Terus kita kadang karena kita lahir itu sudah ada teknologi, jadi kadang kita itu kalau dari kalau dari sifat itu kayak kita perlu ada yang ngasih batasan. Nah, perannya Gen milenial sama Gen X inilah yang akan memberikan batasan kepada kepada Gen Z supaya apa yang kita lakukan itu nggak berlebihan gitu loh gitu. Dan itu istilahnya terasa banget lah di kantor. Kita diarahin, kita itu porsinya sampai sini aja. Kemudian nanti untuk selanjutnya itu ada next step tersendiri gitu.
Jadi sangat-sangat mengayomi lah Gen X sama Gen milenial. Oke. Bagi Gen Z ya. Clear. Oke. Iya. Tapi boleh ini sih pendapat. Gimana? Ternyata. Tadi kan saya nangkepnya adaptif gitu Iya, sama adaptif, teknologi betul. gitu. Oke. Terus sama mungkin kalau loyalitas ya, kalau sekarang kan kayaknya banyak tuh ya informasi kalau mengenai Gen Z atau Gen Z itu loyalitasnya dibanding dengan apalagi dengan X ya, itu katanya nggak loyal gitu ya mereka gitu. Sedangkan kalau X itu loyal banget gitu ya. Gitu. Ya mungkin karena waktu X itu meniti karirnya memang tidak banyak pilihan juga gitu ya. Iya. Sekarang Z itu kan cukup dengan bersosial media udah bisa mempunyai pendapatan pribadi atau mempunyai pilihan karir ya gitu dibanding dengan X gitu. Kalau saya seperti itu ya. Oke. Iya, jadi teman-teman yang menyaksikan juga nih tadi kita udah dengar sekilas ya bahwa dari Bu Teta dan Mas Adit nih ada plus minusnya loh berinteraksi dengan generasi yang di atas mereka atau di bawah mereka. Nah, teman-teman mungkin bisa share nih nanti di kolomnya pertanyaannya itu apakah kalian udah punya masalah yang serupa atau enggak gitu? Atau jangan-jangan kalian punya kejadian atau fenomena lain lagi mungkin ya di tempat kerja masing-masing, karena mungkin ini kan yang terjadi di circle Pertamina NRE gitu ya. Iya. Oke, mungkin berikutnya kita akan masuk lagi nih ke pertanyaan yang lebih lanjut nih. Kita akan breakdown lebih jelas lagi tentang, karena nanti outputnya juga kita kan pengen dapat apa sih dari sisi mana kita bisa mendapatkan perbedaan dan bagaimana cara menghadapi tiap generasi sehingga teman-teman yang menyaksikan pun dan kita di sini yang juga ngobrol langsung pun tuh jadi dapat kayak semacam cue untuk gini loh caranya untuk Adit bisa ngobrol ke yang lebih generasi di atasnya, Bu Teta juga akan bisa lebih fleksibel untuk dengan adik-adik yang di bawahnya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Pengen dengar nih cerita langsung pengalaman bekerja dan tantangannya. Jadi aku pengen dengar nih yang permasalahan yang terjadi akibat generation gap itu, Bu Teta. Kalau yang kerasa di lingkungan saya ya gitu ya, dengan terutama sekarang emang saya kebanyakan dengan Z ya. Kalau milenialnya udah lebih sedikit sekarang di PNRE di ya, PNRE. Di PNRE gitu. Kalau dulu memang iya gitu loh, milenialnya banyak gitu loh dibandingkan dengan Z-nya. Kalau sekarang memang lebih banyak Z. Nah, kalau Z sekarang itu pertama kalau saya lihat memang bener adaptif teknologi. Jadi kalau misalnya minta research gitu ya, mereka lebih cepat gitu loh. Apalagi sekarang ada ChatGPT itu ya. Gitu kalau ngasih Jangan dibocorin, Bu. Kalau ngasih tugas kadang-kadang cepet banget ternyata lewat ChatGPT. Tapi saya selalu minta harus divalidasi lagi gitu loh. Karena kan belum tentu proven gitu ya. Jadi saya selalu minta begitu saya baca terus begitu kelihatan ini nggak valid, tolong dicek lagi gitu loh. Jadi sedangkan kalau untuk kami generasi X itu kan semuanya kayaknya dimulainya bener-bener dari scratch gitu ya. Jadi membaca terus kemudian menganalisa terus menuangkan gitu loh. Cuma pada saat menuangkannya itu Gen Z emang lebih ini ya cepat gitu ya. Cepat. Kalau milenial ya itu tadi ya lebih matang daripada Z, tapi sama kayaknya seperti X gitu loh. Jadi dari scratch juga gitu loh kalau saya lihat seperti itu gitu. Kalau untuk soal ini lingkungan kerja gitu, artinya dengan Z itu saya kadang-kadang ngeliatnya gini, mereka itu emang lebih emosional ya dibandingkan dengan kami yang lebih matang gitu ya. Nah, antara lain misalnya gitu, saya ngeliat kadang-kadang mereka ngeliat teman atau cara bicara itu atau berinteraksi itu dilihat dari misalnya salah satunya nih gitu loh, kamu ini ternyata bintangnya ini, jadi orangnya seperti ini. Kalau kami tuh zodiak ya, Bu. Zodiak gitu ya. Kok bisa ya dari zodiak gitu loh untuk menentukan atau melihat karakter seseorang gitu. Kalau kami terutama nggak ada tuh kayak gitu. Kalau ngomong ya orangnya emang begini gitu ya. Jadi nggak melihat berdasarkan zodiak gitu ya gitu. Kalau mereka tuh gini, berarti ibu nih emang orang Aries sih, emang jadi kayak gini gitu loh. Ini orang Gemini nih, Gemini kayak gini gitu loh. Jadi kok begini ya ternyata sekarang anak-anak generasi yang baru tuh kayak gini gitu loh. Kalau saya ngeliatnya gitu ya gitu loh. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak seperti yang diinformasikan di media-media gitu, kayak misalnya loyalitas ya. Saya melihatnya juga ada juga yang generasi Z itu yang loyal kok gitu loh. Jadi mungkin tergantung kondisi dan lingkungannya juga ya. Artinya dari lingkungan keluarga juga mengajarkan mungkin loyalitas itu penting gitu ya. Iya.
Kalau yang ini deh Bu, aku pengen dengar ceritanya kayak ada nggak sih yang sering dibilang tuh Gen Z tuh masalah komunikasi ya. Kalau yang di berita-berita tuh kadang-kadang kayak, aduh nih kerjaan apa banget deh, bukan level gue, jadi gue nggak mau ngerjain, malas-malesan gitu ya. Kalau yang milenial dan Gen X itu kan kita heavy ke proses ya. Kalau Gen Z kadang-kadang image-nya lebih ke result gitu. Jadi ada nggak sih yang ketemu adik-adik itu yang kayak, iyalah Bu, yang penting kan kerjaan saya selesai, terserah saya dong ngerjainnya gimana. Pernah nggak berinteraksi kayak gitu? Ya ada juga sih gitu loh, tapi di lingkungan saya gitu ya nggak seperti itu semuanya gitu loh. Iya. Jadi ada juga yang berproses juga gitu loh. Jadi itu tadi seperti saya bilang, mungkin dari latar belakangnya juga gitu loh, mengajarkan dia untuk berproses, bukan result gitu ya yang penting gitu loh. Jadi nggak semuanya, kalau menurut saya sih ada yang memang begitu, tapi ada juga yang enggak gitu loh. Saya lihat dari yang sekitar saya sih seperti itu gitu loh. Jadi nggak yang cuma yang penting cepat Bu ya gitu loh. Tapi ada juga yang mau berdiem, scratch dari awal. Ada juga ya? Ada juga. Oke, Gitu. I see. Jadi saya ngelihatnya memang pasti ada pengaruhnya dengan latar belakang dia juga. Gitu. Latar belakang dia juga ya. Jadi sebenarnya terlepas dari dia lahir tahun berapa, jadi sebenarnya sebenarnya pendidikan pas dia tumbuhnya itu juga akan mendefine dia banget ya Bu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir ya. Betul, gitu. Sama seperti cara bicara ya gitu ya. Saya lihat sih memang kalau yang di kota-kota besar gitu ya, dengan generasi Z itu memang lebih lebih terbuka gitu ya kalau ngomong. Tapi kalau yang dari daerah gitu itu lebih menjaga cara juga kayak gitu ya. Jadi nggak yang terkaget-kaget lah kalau generasi X gitu gitu ya. Terus terang emang pernah gitu sih terjadi gitu loh. Ini banget ya, terbuka banget ngomongnya gitu loh. Tapi kalau dari yang dari luar atau luar daerah gitu ya, itu enggak juga sih, enggak seperti itu juga gitu. Oke. Udah dapat poinnya nih. Tapi kita coba ke Mas Adit dulu ya. Sekarang gantian nih. Mas Adit kan justru sebagai generasi yang paling muda nih, menghadapi dua lapis generasi yang lebih senior nih. Gimana nih Mas? Apalagi kan kalau di sosmed tuh ya, kan banyak kan Gen Z yang lebih aktif ya. Dan mereka tuh rata-rata mengeluhkan senior-senior dan bos-bos mereka yang bahasanya kayak kolot gitu ya. Ini gimana Mas Adit tuh? Iya Mas, kalau diambil dari pengalaman dunia kerja gitu ya, sebenarnya sih bukan kolot ya, tapi mungkin karena senior gitu kan, karena atasan gitu kan pasti kan punya tanggung jawab lebih dan bukan hanya istilahnya mengambil peranan satu project gitu kan, tapi mereka mungkin memegang banyak project gitu. Nah, peran Gen Z di sini sih harusnya kita itu bisa nge-support, kita memberikan support penuh gitu kan, apa yang memang dibutuhkan gitu kan. Jadi misal minta tolong apa gitu kan, kita biasanya sih fast respon ya Mas. Biasanya. Yang mana nih yang fast responnya? Enggak, Gen Z-nya. Oh, Gen Z-nya. Iya, Gen Z-nya yang fast respon gitu kan. Karena memang kita itu kan nggak bisa lepas dari Gen Z itu bukan Gen Z saja sih ya, milenial juga nggak bisa lepas dari handphone gitu kan. Jadi kalau apa-apa sekarang kan kerjaan lewatnya handphone dan segala macam gitu kan. Bahkan kadang balas email pun lewat handphone gitu. Sekarang baby boomer pun pakai handphone. Iya, baby boomer pakai handphone ya Bu. Iya, baru lahir. Jadi Bu, kalau ada balasan email tuh send from iPhone. Send from my Android. Android, iya betul Mas. Ya intinya Gen Z itu kita berusaha untuk siap lah. Kalaupun ada dibutuhkan kapanpun itu berusaha untuk siap. Nah, peranan dari Gen milenial dan juga Gen X itu kalau dari sudut pandang Gen Z gitu ya. Untuk Gen milenial itu kan kita biasanya Gen Z kita masuk kemudian diarahin sama Gen milenial gitu ya. Kita dikasih mentornya Gen milenial dulu. Di situ kita bisa belajar banyak. Yang pertama karena kita tahu bahwa cara pandang kita gitu kan dari dunia pendidikan ke dunia pekerjaan itu kan sangatlah berbeda gitu kan. Nah, peran milenial inilah yang mengarahkan gitu. Dia memberikan arahan, kemudian kalaupun yang bedanya ini nih Mas. Kalau milenial itu lebih kalau ngasih deadline dia mungkin karena paham gitu ya, agak setengah Gen Z gitu kan, mungkin mainnya bareng-bareng Gen Z gitu. Jadi nggak terlalu mepet deadline-nya, nggak terlalu ketat gitu kan, masih bisa mengetahui oh ya weekend kasihan lah nih anak gitu kan, biar main dulu lah kayak gitu. Nah, nggak tahu kadang Gen X itu mungkin karena target dan timeline yang sudah diatur gitu ya, jadi kita harus sesuai dengan target gitu kan. Jadi ya weekend atau apa kadang ya kita harus standby gitu, siap gitu. Karena tuntutan juga.
Tuntutan juga Bu, iya betul. Tuntutan, semuanya tuntutan. Kayak gini kan turun. Dan Buteta ke aku, kamu juga. Ke aku ya. Misalnya aku naiknya aku Mas Timi Butet. Tapi memang kalau dari pandangan yang aku yang sebagai milenial juga ya memang itu align banget sih dengan Buteta dan Mas Adit bilang ya. Kalau yang ke X itu kayak gimana bilangnya ya, kayak yang X itu yang udah lebih settle. Iya. Jauh lebih terstruktur. Pola pikirnya, cara kerjanya. Jadi memang enak kalau misalnya ada proyek baru, pekerjaan baru gitu ya. Diskusinya tuh, aku pribadi selalu urutan diskusinya kayak gini. Aku minta rekomendasi dulu dari yang lebih senior Gen X. Karena mereka rapi tuh. Plek. Baru habis itu obrolin lagi ke tim yang lebih bawah tuh, Buteta. Karena mereka yang lebih fleksibel. Nanti mereka bisa ngomong, Mas Timi kayaknya ini gini deh, ini gini deh. Jadi hasilnya itu sesuatu yang lebih agile jadinya ya. Karena kombinasi dari saran generasi X yang rapih dan ada juga yang lebih kreatif dari generasi yang di bawahnya. Jadi sebagai millennials tuh enak juga ya, kita ada di tengah-tengah gitu ya. Kita merasakan yang struktural banget gimana, rapih gitu, dan kita juga merasakan yang free, yang bebas gitu. Kira-kira itu pandanganku terhadap angkatan di atas dan di bawahnya. Oke. Mas, tapi aku tadi mau nanggepin yang Buteta tadi yang masalah zodiak gitu kan. Tapi Bu, ini bukan cuma zodiak sih Bu kita lihatnya. Kadang kayak kita melihat kayak kita itu kayak bukan bisa baca aura ya, tapi kayak dari kelihatan orang itu kayak udah dari kelihatan. Gitu. Sekarang ada pakai kodam kan. Ada kodam ya, cek kodam. Ya kadang kita itu bisa ngeliat kayak ini kayak bapaknya galak banget deh, atau ini ibunya kayaknya galak banget deh gitu. Kita agak takut dari auranya itu kayak kelihatan pembawaannya kayak gitu. Tapi nggak tahu nih sebenarnya gimana Bu, apakah memang apa kita bisa look by cover atau gimana nih? Dulu pun ada orang yang berpandangan dari zodiak itu ya gitu. Tapi nggak sekarang seperti ini generasi Z ini gitu loh. Jadi kayaknya semuanya dilihatnya dari situ gitu ya. Kalau dulu X juga udah ada dari dulu lah ya gitu. Cuma kita nggak kayak ngelihat orang itu dari situ gitu loh. Jadi ada beberapa ini ya, makanya kan kita lebih mature ya dari pengalaman gitu loh. Jadi kita udah ngelihat lah, oh ternyata dari segala perkembangan zaman tuh begini gitu loh. Jadi kita udah ngelihatnya nggak hanya dari sisi ini aja ya, apa namanya zodiak, tapi juga dari latar belakang kayak gitu kan. Itu juga mempengaruhi gitu loh dari sifat-sifat orang gitu loh. Kalau saya sih ingat gak sih dulu Bu zaman Friendster? Apa itu? Gak tahu kan? Zaman Friendster tuh backgroundnya tuh kita pakein zodiak. Jadi kalau orang yang Aries gambarnya mungkin sheep gitu. Orang itu kayak sosial media. Iya. Jadi jadi padanannya kayak gini. Bayangin kamu buka page LinkedIn seseorang, terus bannernya itu tulisannya Taurus gitu. Segitunya itu mendivine kehidupan. Kalau kita sih enggak lah, ngeliatnya enggak dari situ ya. Iya. Kita ngeliatnya cuma emang orangnya kayak gini ya udah kayak gitu. Tapi enggak dari zodiak begini pasti begini gitu, enggak gitu. Oke. Mungkin aku mau lanjut nih ke topik berikutnya nih. Nah, ini Buteta nih di kantor nih terkenal nih suka yang namanya K-pop nih. Nah, padahal kalau kayak dikotomikan tuh kayak K-pop tuh lapaknya milenial sebenarnya. Mereka baru booming 2007 up gitu ya. Kan gebrakannya kan Gen 2 dulu ya, apa tuh si SNSD, Super Junior itu yang bikin K-pop tuh mulai naik tuh. Tapi Buteta tuh udah ngikutin tuh. Nah, aku mau denger dong gimana Bu. Sebenarnya terlambat kali ya. Enggak kok Bu, enggak. Masih muda. Terlambat taunya gitu bukannya ini. Jadi ya sebenarnya sih emang udah tahu dari dulu tapi nggak interest gitu lah ya gitu loh. Tapi setelah pas udah Super Junior gitu udah tahu tapi nggak interest gitu loh. Interestnya itu sebenarnya dari zamannya BTS muncul gitu ya. Tapi itu pun bukan dari lagunya awalnya tapi dari dari YouTube mereka reality show gitu loh. Ini apaan sih gitu loh. Terus diikutin gitu loh. Terus dari situ baru malah kalau untuk musiknya tuh baru gitu loh, bukan dari dulu gitu loh. Jadi malah taunya BTS itu kirain siapa sih nih gitu ya, dari reality show gitu loh. Kok lucu gitu loh. Diikutin gitu loh. Terus baru setelah itu musiknya gitu. Kenal merekanya tuh justru dari mereka hadir ke acara-acara gitu ya. Gitu. Jadi kayak dulu kita mungkin kenal artis atau aktor kalau datang ke Extravaganza atau apa, jadi taunya mereka di situ dulu baru, ternyata mereka penyanyi. Iya gitu, malah dulu apaan sih nih ya, kita kan dulu dari western gitu ya ininya, musiknya gitu. Jadi dari situ gitu loh. Tapi terus
awalnya juga apa sih bahasanya kan bahasa Korea aneh gitu ya, kayaknya nggak pantas dia nge-rap gitu ya pakai Korea gitu ya, tapi lama-lama kesini makin apa ya bisa gitu loh ngikutin rima gitu loh, jadi dari BTS terus ke yang lainnya gitu loh, ternyata banyak gitu loh variasi lagu. Jadi sekarang favorit K-pop girl band atau boy bandnya apa nih Bu Teta? NCT. 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 Tadinya ARMY sih. Oh tadinya ARMY. Iya. Jadi ARMY kayak kenapa, guys? sekarang NCT. oke. Kok bisa pindah-pindah gitu ya Bu? Makin muda. Karena mereka itu bicara yang muda. Makin kesini makin muda. Oh iya Juga benar. karena mereka yang makin senior juga makin jarang tampil kan. Iya. Nggak ngeluarin lagu baru juga. Bener, lama-lama punya karir sendiri-sendiri. Tapi berarti kalau Bu Teta ngikutin gitu terus sangat mudah dong menjembatani bridging untuk ngobrol dengan terutama milenial ya Bu ya. Milenial tuh kan K-pop banget tuh. Bener. Ya itu salah satu mungkin menurut saya ya gitu lah, salah satu trik untuk bisa ke generasi yang lebih muda gitu kan, Oke. mengetahui interest mereka gitu ya. Oke. Interest mereka itu apa, terus kita bisa jadi nyambung gitu kan kalau misalnya ini, tapi enggak maksudnya dengan situasi tertentu ya. Betul. Artinya nggak harus terus-terusan gitu loh. Iya. Jadi punya hobi yang sama gitu loh, sampai nonton konser bersama kayak gitu kan. Pernah itu Bu sampai nonton konser bareng? Kalau yang K-pop sih belum ya sama Oke. teman-teman di kantor gitu ya. Tapi Mahal Mas tiketnya. Oh tiketnya ya emang PSX yang makan. Jadi buat kalau Z belum Gen Z belum bisa nonton bareng, tapi budgetnya nggak cukup. Mesti pinjol dulu. Iya jadi sekarang gitu katanya, jadi pada pinjol untuk nonton konser. Pinjol untuk nonton konser Bu? Iya sekarang katanya gitu. Nah kalau yang X kan udah punya dia tabungan. Ex milenial udah mulai bisa lah ya. Lah jadi bisa. Oke, itu aku Tapi baru kalau sekarang pinjol segitunya katanya. ya. Segitunya. Tapi kalau Bu Tita sendiri beberapa kali udah nonton yang konser yang live gitu berarti yang di Indonesia? Oh iya. Oh apa sering jangan-jangan? Iya sebenarnya kalau untuk yang saya suka gitu Iya. ya. Gitu kalau dia tahun ini datang ya itu nge-war tiket. Oh, Tapi sendiri Bu? Hah? Atau Apa? beli tiketnya? Oh, disposisi. Posisi. Susah ya Bu? generasi di bawahnya lebih jago. Lebih jago. Gen Z. Gitu loh. Itu. Kok selalu Oke, dapat oke. ya gitu lah gitu. Aku juga pernah coba war dan susah Iya, sih. susah. Tapi kalau Susah. nitip ke Susah junior tuh kayak menang gitu. Mereka Iya. dapat Iya. tiketnya. Tapi nggak hanya K-pop kok saya. Gitu. Macam-macam ya? Macam-macam gitu loh. Pokoknya bisa dilihat dari playlist saya di Spotify. Nanti saya add deh Bu. Oh, iya. Spotify-nya. Spotify-nya ada kok dari tahun 80-an sampai sekarang. Dari Lengkap Western banget. sampai Lengkap ya? Iya. Satu macam-macam. Nah kalau Mas Adit nih, Iya. Mas Adit gimana menyeimbangkan waktu dengan hobinya dan pertanyaan yang sama juga dengan Bu Teta nanti bisa dijawab juga. Itu menjadi suatu jembatan untuk menghubungkan lintas angkatan nggak? Iya, oke. Kalau untuk menyeimbangkan waktu ya Mas, biasanya stress listnya kalau nggak tahu ya, sekarang kan lagi booming kayak apa-apa kalau 25 tahun jadi atlet nih, semua cabur gitu kan, tiba-tiba FOMO lari gitu kan, tiba-tiba ada renang-renang, tenis gitu, dan itu memang nggak tahu ya, saya masuk di dalam fase itu. Jadi kayak lagi seneng-senengnya olahraga. Kayak misal weekend gitu kan, kita bisa lari, katakanlah ya kita nggak usah yang ngos-ngosan banget lah ya, 5 kilo gitu kan, kita pakai pace-nya kayak santai-santai aja gitu. Tapi saya juga kok. Iya kan Bu. Nah itu kita Bu, santainya Adit pace berapa nih? Berapa pace santainya? Beda pace-nya. Cuma maksudnya ikutin olahraga gitu ya. Iya. Gitu loh. Maksudnya, jadi kalau dia kan lari tadi Iya. ya, kalau saya Muay Thai. Muay Thai Bu? Oke, menarik banget. Menarik nih. Tapi kalau yang Adit ada juga yang olahraga yang kayak gitu atau masih lagi asik lari? Biasanya asik lari sama lagi nyobain tenis sih Mas. Tenis? Belajar tenis. Oke. Iya, tenis. Itu kan lagi gong banget ya, kayak dikit-dikit di sosmed, Ya, tenis, artis ya, lari sekarang gitu. pada- Artis Bu, iya. Artis pada main tenis? gitu. Jadi kita nggak mau kalah, kita coba ikut-ikutan walaupun nggak bisa. biar jadi artis juga gitu. Tapi kalau di PNRE ada? Ada. Oh, ada Tenis ya? ada. Oh itu Ada. teman-teman ya. Jadi Tenis ada. PNRE tuh keren gitu ya. Kita mau ngadahi berbagai macam aktivitas terutama olahraga ya. Iya. Jangan Muay Thai-nya juga dari kantor nih Bu. Ada dari kantor juga? Oh keren banget ya perusahaan. Justru tadinya saya Boleh. nggak ikut Muay Thai tapi Diajakin? terus gitu malah jadi tertarik gitu loh. Oke. Kayaknya ini lumayan bisa meluapkan ini juga gitu. Emosi. Buk gitu ya Bu. Gitu. Itu apa namanya, alhamdulillah ya bapernya bisa memberikan ini apa akomodasi untuk itu gitu. Kalau yang tenis juga?
Tenis juga Mas. Dari kantor? Iya, dari kantor. Cukup rutin berarti ya? Tiap minggu ada. Oh, tiap minggu. Oke. Mahal Mas kalau misal sendirian. Mahal kalau sendirian ya. Iya, tenis mahal. Ini kantornya pengertian ya gue Mas ya. Iya. Oke, nah itu jadi teman-teman bisa dilihat ya dari obrolan dengan Bu Teta dan Mas Adit barusan, kita tahu nih bahwa ternyata memang ada gap nyata dari antar generasi, baik itu X, milenial atau Z, tapi ternyata ada plus minusnya untuk berinteraksi dengan angkatan yang di bawah atau di atas kita, dan ternyata ada juga tuh tips-tips untuk menjembatani lintas angkatan yang awalnya kaku itu ya, ternyata dari hobi teman-teman. Nah jadi teman-teman nggak rugi tuh kalau misalnya tiba-tiba pengen belajar tenis. Masa anak semuda gue umur 21 tahun belajar tenis ngapain gitu ya. Ternyata itu bisa menjadi tempat ngobrol ya Mas Adit ya. Atau tiba-tiba, aduh gue ketinggalan hype gak ya untuk ngikutin suatu aliran musik atau band tertentu. Ternyata enggak ya Bu Teta ya. Kita juga misalnya hype-nya, mungkin kayak sekarang tuh yang lagi hype itu selain Korea ada India juga musiknya juga lagi hype gitu ya. Nggak telat kita bisa ikutin dan bisa menjadi jembatan untuk ngobrol. Oke, untuk hangout gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kita dari tadi ini kan udah diskusi banyak nih. Nah, sekarang kita mau ke tebak-tebakan. Nah, kita tebak-tebakan ini tebak jingle, musik lagu gitu ya. Jadi akan di-play. Nah, ini dari berbagai waktu nih. Jadi nanti kelihatan nih. Siapa yang dulu masih dengerin iklan atau dengerin TV? Sekarang udah nggak ada ya. Cuma udah nonton TV kan. udah jarang. Nah, ini biar nggak spaneng banget nih. Sekarang kita mau mulai. Oke, mungkin bisa di-play. Yang pertama ya. Kabar gembira untuk kita semua. Aku tahu. Ada yang nggak tahu nggak? Tahu tapi kayak lupa gitu. Kabar gembira untuk kita. Itu loh yang manggis-manggis itu. Oh iya. Dua manggis ya. Manggis. Iya, itu yang Oh iya, benar Mas. Kalau ini berarti kita semua masih ngerasain Masih. ya. Karena masih zaman TV. Masih. Masih zaman TV. Oke. Tapi coba lanjutin liriknya, Dit, coba. Gak tahu, Kabar tapi gembira untuk kita semua. Nah. Gak tahu tapi. na. Apa Ini ya? ada Gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada Ada ekstraknya. Oh iya. Bener ya? Oke, satu ya. Oke, kita coba play lagi ya. Banyak nih kayaknya nih. Oh, tahu itu mah. Tahu ya? Rame Undung, Dit. rasanya. Nano kan? Berarti ya. Nano tapi Iya, tahu. Tapi saya sempat bingung sih Bu tadi. Nano zaman segini tuh dulu kayak cuma 3.000. Iya. Kan masih ada tapi. Masih ada Bu ya? Aku udah jarang nemu sih kayak gitu-gitu. Udah mulai kelihatan tadi Adit tuh kayak. Iya. Ketahuan. Tapi nanti kebalik Bu, nanti pas yang iklan baru-baru kita nggak tahu. Next. Bisa juga, saya nggak tahu Mas. Bablas angin. Bablas angin. Nggak tahu itu. Karena ini dari dulu sampai sekarang. Iya. Masih ada terus ya iklannya dan Iya. masih dipakai. Aku rutin Bu dicampur air hangat. Next lagi dong teman-teman. Nadine, cappuccino pour tamu. Numero uno. Iklan kopi. Iya. Nadine. Numero uno. Ini masih zaman TV dulu. Zaman TV. TV masih rame dulu. Ini iklannya sering banget. Oh iya. Iya. Ini ketahuan banget ya jarang. Ini nanti tapi ada yang baru-baru nggak nih? Jangan-jangan nanti yang tua-tua semua iklannya. Boleh next teman-teman. Susu bendera. Tahu kalau ini tahu. Iya sih. Soalnya waktu kecil ya Min. Iya. Banyak nih. Ayo seru juga nih. Terus melangkah, satu hati. Iya nggak sih? Iya, kayaknya itu iklan motor. Iya. Oke. Kalau nggak salah ya Mas. Takut salah soalnya. Ini karena nggak naik motor saya. Apa udah bukan zaman TV dulu kali ini? Boleh lanjut next. Cintai ususmu. Yakult setiap hari. Iya, betul. Ya, minum Yakult Itu setiap Yakult. hari. Mas Timi nggak bingung nih. Nggak pernah minum Yakult. Bukannya Yakult tuh yang jagonya gini, saya minum 2 gitu kan? Yang sehari 2 botol. Bukan itu mah minuman energi. Oh itu salah ya. Tapi aku jujur nggak pernah denger iklan Yakult kayak gitu. Iya. Itu masih zaman di TV apa iklan-iklan di YouTube gitu? Di TV masih ada. Di TV ya? Oke. Iya aku nggak pernah denger deh.
Games berikutnya mungkin kita masuk yang lebih ini ya karena Ini kayaknya karena tadi Bu karena tadi Bu Teta bilang suka kita lihat ya Bu. Ini kita sediakan beberapa serenade asik Iya. tembang dari Korea nih. Aduh, tapi aku K-pop ya. Kita coba play nanti kita mau coba nih Bu Teta tahu nggak ya? Tapi karena K-pop itu musik bandnya ya Bu ya, belum Iya. belum tentu tahu berarti yang OST gitu ya Bu ya. Tapi kalau Bu Teta saya rasa saya tahu, bisa ini saya rasa. Ini nebak filmnya apa nebak ininya? Oke. Nebak film, Nebak film dan nebak dan judul lah. lagunya. Wah, tahu Bu. Ini aku tahu yang nyanyi loh bahkan. Iya. Aku nggak tahu sumpah. Tapi aku nggak tahu itu judul lagunya apa, aku nggak tahu itu film apa, tapi aku tahu yang nyanyinya kayaknya. Kalau aku tahu drakornya sih. Ih serius? Descendant of the Sun kan? Bukan Oh ya? iya. Iya, gimana Maya? Penyanyi Ayu bukan sih? Iya, Ayu. Malah nggak tahu. Aku nggak tuh. mirip, Ini bagus sih, Bu, suaranya aja. Oh soundtracknya. gitu? Iya. Dari Descendant of the Sun tuh yang tentara-tentaraan itu kalau Iya. nggak salah. Iya, yang sama dokter. Aku suka kebalik-balik sama Crash Landing. Nah, iya itu tentara juga. Oh tentara juga cuma satunya Jatuh iya. di pohon. dia kena topan dulu. Oke, emang itu salah satu yang harus kita akui kalau K-drama tuh plotnya unik ya. Iya. Unik banget. Oke. Ada lagi nggak nih? Ada lagi ya? Oke. Ini bukan sih Bu? Apa namanya? Yang dia malaikat pecabut nyawa. Bukan ya? Yang malaikat bukan sih? Oh, ini apa sih? ya. Drakornya? Aduh aku nggak dikasih kunci jawabannya. Goblin, iya Goblin. Malaikat pencabut nyawa kan Emangnya Goblin kan? nggak nonton Iya Goblin, benar. Goblin. Tapi bukan itu hypes banget ya begitu ya? Itu bagus Bu. Itu sempat hype Enggak, yang soalnya aneh kalau menurut- editan yang ini loh pisaunya Iya tahu nembus makanya ini. banget gitu nggak nonton kalau aneh. Boleh kita play lagi? Next. Masih ada. Oke. Oh buffering. Tolong genset terus. Kuotanya ini Mas. Nah ini zaman Full House. Aku tahu Bu Full House iya. Aku tahu itu. Full House itu pertama kali aku nonton drakor. Full House bukan udah lama banget Bu? Iya itu pertama kali aku nonton. Iya itu lama banget waktu aku SD deh kalau nggak salah. Gue udah kerja. Itu jauh banget ya Mas. Udah kerja. Oke, tapi udah cukup ya gamenya kelar ya. Tapi teman-teman bisa kelihatan banget tuh ya bahwa memang ya itu adalah salah satu contoh sederhana bahwa menyambungkan lintas generasi dengan satu hobi atau kesukaan yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kan di lintas generasi itu ya. Justru kita harus mengutilize keunikan dan kelebihan dari masing-masing generasi untuk mendukung pekerjaan kita gitu ya. Oke. Tapi mungkin kita masuk ke berikutnya nih ya. Gak kerasa banget nih kita udah panjang diskusinya ya. Udah kita bahas gambaran umum dari tiap itunya seperti itunya apa generasinya itu seperti apa. Terus kita udah bahas juga kendala-kendala dan nggak cuma kendala tadi udah ada sempat kebahas juga kemudahan yang didapatkan dari lintas generasi gitu ya. Nah sekarang aku pengen ini deh mungkin closing statement ya mungkin apa sih yang pengen Bu Teta sampaikan kepada teman-teman audiensnya itu. Mungkin itu bisa meresumakan apa diskusi kita juga mungkin ada hal baru yang ingin Bu Teta sampaikan khusus nih ke teman-teman terkait bagaimana pentingnya kolaborasi lintas generasi ini gitu Bu Teta. Ya, menurut saya sih nggak bisa dipungkiri ya kalau memang ada perbedaan gitu ya. Tapi justru yang indah itu adalah perbedaan itu kan ya gitu loh. Jadi kalau sama malah nggak seru gitu kan. Gitu loh. Jadi menurut saya perbedaan-perbedaan tersebut harus dihargai gitu loh. Cuma bagaimana kita bisa membawa itu ke arah menjadi lebih positif ya antara gap yang satu dengan yang lainnya gitu loh. Jadi seperti tadi juga disampaikan gitu ya. Memang nggak dipungkiri ada pengaruh dari teknologi, kemudian pengalaman seseorang dan latar belakang yang menurut saya itu penting untuk kita perhatikan gitu lah pada saat kita berinteraksi gitu loh. Jadi dan terserah untuk saya sendiri pribadi kita harus menerima semua perbedaan tersebut dengan rasa toleransi yang tinggi gitu loh sehingga bisa membawa ini ke arah jadi yang lebih baik gitu loh. Jadi misalnya tadi kalau Gen Z senangnya pakai zodiak ya kita hargai mereka gitu. Maksudnya kita nggak judgement ke mereka gitu loh bahwa ngapain sih pakai zodiak kayak gitu misalnya gitu ya. Kemudian menghargai interest mereka gitu ya. Tapi nggak lupa juga gitu memberikan
pengaruh positif dan arahan yang sebenarnya baik buat masing-masing individu tersebut. Oke. Kalau saya melihatnya seperti itu. Gitu ya. Kalau dari Mas Adit gimana? Iya, tadi saya melihat mendengar statement yang Bu Teta sampaikan itu benar sesuai banget Bu. Kita Gen Z itu kayak butuh banget Gen X dan juga Gen milenial untuk mengayomi. Gitu kan kayak tadi Bu Teta bilang kan bahwa nggak seharusnya kayak kita terus ngejudge gitu kan. Kalau misal Gen Z itu tadi melihat seseorang dari zodiaknya gitu kan, tapi harus bisa menghargai. Nah, yang perlu istilahnya di-upgrade sama Gen Z sih harus lebih ke lebih menerima Mas. Kalau diberikan masukan itu lebih menerima, harusnya lebih kayak gitu sih. Apalagi kan kita kan hidup istilahnya kayak sudah ada semua, memang sudah enak gitu kan, teknologi sudah ada, segala macam sudah ada. Tapi kita nggak tahu tuh sebelumnya itu gimana gitu. Nah, yang sebelumnya ini sebenarnya yang banyak bisa kita ambil petik pelajarannya, dan kita bisa belajar dari Gen X sama Gen milenial. Kalau dari Gitu. Ladies, gimana? Millennials nih, mungkin aku sekalian resume juga ya. Jadi memang kalau dari millennials kami juga melihat bahwa itu tadi mungkin aku udah sempat sampaikan karena kami itu in between ya Bu ya. Kami ketemu dengan angkatan yang baru terekspos dengan digital. Iya. Dan kami ketemu angkatan yang lahir dan besar dari digital. Jadi kami tuh bisa ngelihat gimana bilangnya? Kayak perbedaannya tuh seperti ini, dan kami karena angkatan kejepit ya, kan tadi penekanannya tuh kalau dari risetnya tadi gen millennials itu identik dengan fleksibel. Yeah. Kenapa? Karena dia harus menyesuaikan nih, karena kan posisi-posisi tanggung sekarang orang-orangnya gitu ya. Jadi bagaimana kami itu harus bisa tetap comply ke style atasan yang lebih senior tuh bagaimana, dan kami juga harus bisa adapt ke angkatan yang lebih baru. Karena kalau menurutku pribadi Bu ya, yang kejepit itu malah lebih susah tuh. Karena kalau yang bukan gimana ya, tapi ya kayak kalau yang Gen Z ketika bertemu Gen X yang stylenya jauh banget, kayak lebih ternormalisasi di kepalanya, oh ya maklum jauh. Ya kan? Yang Gen X juga ngelihat Gen Z, oh ya maklum jauh. Tapi ketika Gen X dan Gen Z melihat milenial yang tengah-tengah, ini orang kan nggak terlalu jauh umurnya sama gua, kok nggak bisa mengerti gua nggak sih? Nah itu keluhan yang justru sering dapat banyak di milenial, kira-kira itu sih. Nah, oke, dari obrolan kita sepanjang hari ini nih, udah kebayang ya, teman-teman juga yang menyaksikan udah bisa dapat nih gambaran kan kira-kira apa sih sebenarnya identitas dan karakteristik dari baik itu dari Gen X, baik itu dari milenial, baik itu dari Gen Z, dan udah di-sharing juga dari narasumber kita yang top-top banget nih tentang bagaimana berinteraksi lintas generasi, bagaimana apalagi tadi ya yang udah sempat kita diskusikan, menjembatani Iya, bahwa betul. ada tuh banyak cara untuk bisa menghubungkan bilangnya generation gap ya Bu ya. Generation gap kesana kayak kalau ada apa tuh kayak aduh beda generasi nih gitu. Nah dari obrolan kita ini juga kita bisa lihat ya kalau PNRE bisa loh memberikan kesempatan yang sama ke semua generasi kan tadi diwadahi juga hobinya segala macam, jadi enak lah ya. Gimana? Enak kerja di sini? Enak kerja di sini apa gimana? Ada nonton konser di Wadah. Oh, nonton konser di Wadah. Oke, bagus sih Bu. Mungkin karena ini yang punya lapaknya dari tim Korsak bisa diwadahi nih Bu, nonton konser bareng. Jadi terlebih lagi karena PNRI itu adalah perusahaan yang mendukung transisi energi baru, jiwanya muda, jiwanya baru, kita paling gimana bilangnya, kita paling muda, kita justru yang paling terekspos dengan banyak anak baru lintas generasi, dan ternyata kita bisa survive menghadapi itu semua ya. Karena kenapa? Karena kita memiliki jiwa, salah satu poin dari akhlak nih ya, kolaborasi between lintas generasi. Mungkin itu oke. Mungkin kita enaknya tutup karena tadi dibuka dengan jargon, tutup dengan jargon juga dong. Mas Adit masih ingat gak jargonnya tadi apa? Talk to energize. Iya, talk to. Coba dong, ajarin kita gerakannya gimana Mas Adit? Talk to energize. Oke, Energizen, semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan ilmu dan sudut pandang baru. Oke, tapi sebelumnya, oh ya ngomong-ngomong aku mau ngasih info nih bahwa kalau teman-teman yang Pertamina kan sering dengar ya PNR ini terkait dengan karbon-karbonan, termasuk kita sering mengadakan yang namanya apa bahasanya kalau di email itu Carbon neutral event. Carbon neutral event. Kan Mas Adit yang ngerjain Bu salah satunya. Jadi teman-teman kan tahu juga ya bahwa kalau kita mengadakan event ternyata tuh emisinya luar biasa gede loh. Dan di sini kita PNRE sebagai subholding yang menaungi pekerjaan terkait low carbon, transisi energi, itu kita juga sudah mulai menginisiasi acara-acara kita itu apa tadi sebutannya?
Netral karbon. Netral karbon. Nah, di sini kita akan mau menyerahkan sertifikasi juga sebagai ucapan terima kasih. Sertifikat. Ucapan Mas. terima kasih kepada Bu Teta sama Mas Adit karena sudah hadir dan juga sebagai karena bangga nggak? Ini acaranya ini loh. Pertama ya. Bebas karbon. Ya. Iya loh, acara Podcast kayak gini pertama ya? pertama yang bebas karbon. Bebas karbon. Wah. Kasih dulu ini untuk ke Mas Adit ya. Ya, terima kasih. Ini untuk Bu Teta. Wow. Keren ya. Kapan 1 ton loh Bu ini? Setara 1 ton. Kasih. Terima kasih. Aku bingung kenapa aku nggak dapet ya. Belum. Oh belum ya. Di belakang panggung nanti. Kalau enggak kita setengahan Mas. Ya oke. Energizen terima kasih banyak udah teman-teman udah mendengarkan acara kita sepanjang hari ini. Lalu untuk Mas Adit dan Bu Teta juga terima kasih atas waktunya meluangkan di sini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi ilmu, bisa menggugah hati teman-teman untuk bekerja lintas generasi dan terutama mungkin menggugah teman-teman untuk masuk PNRE ya atau bekerja di bidang industri new and renewable energy. Saatnya kami pamit undur diri. Mungkin Mas Adit bisa pimpin jargon kita dulu Green Pots apa tadi Mas? Talk to energize. Oke, terakhir dulu kita dipimpin sebelum kita pamit tadi. Kita dadah. Silakan Mas Adit. Green Pots Talk to energize. Dadah.